Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Salam sehat. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Will Yonas dari Lifestyle Medicine Department Rumah Sakit Advent Bandung, menjumpai Anda kembali dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita. Program ini membahas 10 hukum kesehatan yang mudah dan murah untuk dipraktekkan. Bagaimana kabar dari para pendengar sekalian? Saya harap para pendengar sekalian boleh dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik secara fisik, mental, rohani, sosial. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Pada hari ini, kita akan membahas salah satu topik yang menjadi concern atau belakangan ini saya punya sebuah kepedulian. Coba kita sama-sama ingat, kapan sih terakhir kali Bapak Ibu melihat seorang anak kecil yang sedang makan makanan bungkusan? Apakah itu makanan seperti ciki-ciki, apakah itu seperti biskuit, apakah itu es krim, apakah itu makanan bungkusan-bungkusan seperti keripik-keripik yang banyak. Mungkin dalam hari ini, Bapak dan Ibu pun melihat anak-anak yang sedang mengkonsumsi makanan yang demikian. Produk-produk makanan bungkusan sudah menjadi hal yang sangat lazim di tahun 2020 ini. Mungkin bila Bapak Ibu sudah lahir di tahun 70-an, di tahun 80-an, mungkin Bapak Ibu tidak melihat produk-produk yang ada seperti zaman sekarang di zaman dulu. Sekarang makin banyak makanan-makanan bungkusan, semakin banyak produk-produk yang ada di supermarket, makanan kemasan. Sangat cukup berbeda dengan zaman sekitar 30-40 tahun yang lalu. Dan kalau kita melihat tren penyakit-penyakit yang ada di Indonesia dan bahkan di dunia, itu pun cukup berubah. Ketika saya lihat penyakit-penyakit yang umum pada tahun 80-90-an, itu merupakan penyakit infeksi, penyakit yang menular. Sedangkan kita di zaman sekarang, yang sedang kita alami, itu adalah penyakit-penyakit tidak menular seperti sakit jantung, hipertensi, diabetes, stroke, dan banyak penyakit tidak menular yang lainnya. Salah satu faktor yang menyumbang kepada berubahnya penyakit pada umumnya, itu adalah makanan-makanan bungkusan ini. Sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tingginya konsumsi makanan bungkusan seperti ini itu sangat meningkatkan resiko kita terkena hipertensi, kolesterol yang tinggi, diabetes, kelebihan berat badan, dan yang lainnya. Bahkan ada satu studi yang mengatakan bahwa penyakit-penyakit tidak menular yang sedang marak sekali di Indonesia dan di dunia ini, inilah hasil dari industri-industri makanan itu. Industri-industri yang menghasilkan menjual makanan-makanan yang tidak menyehatkan bagi masyarakat. Memang kalau kita melihat penciptaan yang tertulis di dalam kitab Kejadian 1, makanan-makanan yang diciptakan oleh Tuhan adalah makanan-makanan yang alami, makanan-makanan yang fresh, yang segar, yang asli, yang ada, yang seutuh mungkin, yang seminimal mungkin prosesnya. Itulah makanan-makanan yang terbaik. Sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, itulah makanan yang terbaik. Tetapi di zaman tahun 2020 ini, pola makan masyarakat pada umumnya sudah sangat berubah. Mereka banyak mengkonsumsi snack-snack, makanan-makanan bungkusan di antara jam kerja. Apakah itu setelah anak-anak pulang sekolah, bahkan di saat
anak-anak kita itu lagi jajan di sekolah. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa makanan-makanan bungkusan ini pun banyak dijual di sekitar sekolah, di kantin-kantin sekolah. Tapi inilah yang mengkhawatirkan bagi kita yang di dunia kesehatan. Karena semakin hari kita semakin melihat bahwa kesehatan anak-anak di Indonesia bukannya membaik, tapi bahkan memburuk. Waktu itu saya sempat main ke salah satu puskesmas di kota Bandung. Saya ngobrol dengan dokter yang bertanggung jawab di puskesmas tersebut, dan beliau pun mengatakan seperti ini kepada saya. Karena puskesmas banyak melakukan screening kesehatan sekarang, bahkan pada anak-anak SMA di kota Bandung, mereka pun sudah menemukan anak-anak SMA yang berumur 15-16 tahun memiliki hipertensi. Dan bisa dibayangkan, bila anak-anak SMA ini yang masih berumur 15-16 tahun sudah memiliki hipertensi, kelebihan berat badan, bukankah itu sangat-sangat meningkatkan resiko mereka untuk terkena diabetes, terkena sakit jantung? Mengerikan. Inilah fakta yang kita lagi alami di Indonesia, dan saya harap apa yang kita akan pelajari hari ini boleh membuka wawasan kita mengenai makanan bungkusan ini, dan supaya kita lebih peduli apakah itu ke anak-anak kita, apakah itu ke cucu-cucu kita. Karena tidaklah sedikit juga ketika seorang kakek dan nenek ingin menunjukkan rasa sayang mereka kepada cucu-cucu mereka, bukannya mereka menganjurkan untuk makan sayur dan buah kepada cucu-cucunya, tetapi membelikan makanan-makanan bungkusan, makanan-makanan kemasan yang sudah sangat diproses, seperti es krim, biskuit-biskuit, cookies-cookies, keripik-keripik. Tetapi ternyata inilah yang merusak kesehatan anak-anak kita. Apa sih masalah dari makanan-makanan kemasan ini dari segi kesehatan? Yang pertama, makanan-makanan bungkusan itu cenderung tinggi kalorinya, tetapi kurang bernutrisi. Jadi bila anak-anak banyak mengkonsumsi makanan-makanan bungkusan seperti ini, kemungkinan mereka untuk mengalami kenaikan dalam timbangan mereka atau berat badan mereka itu cukup tinggi. Dan mereka bisa menambah berat badan mereka, tetapi sebenarnya tubuh mereka tidak mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan. Inilah salah satu alasannya juga kenapa banyak stunting yang masih banyak dialami oleh anak-anak di Indonesia. Bahkan saya cukup prihatin ketika saya pergi ke kampung-kampung atau ke tempat-tempat yang cukup terpencil. Yang menyedihkannya buat saya adalah ketika saya melihat banyak sekali makanan-makanan bungkusan, sampah-sampah dari makanan bungkusan itu yang ada di kampung-kampung yang jauh sekali. Jadi anak-anak di pinggiran kota sekalipun banyak yang mengkonsumsi makanan kemasan ini, mereka akan merasa kenyang, tapi sebenarnya tubuh mereka tidak mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan untuk memiliki pertumbuhan yang baik. Jadi, masalah nomor satu dari kebanyakan makanan kemasan, yaitu adalah tinggi kalori, tetapi rendah nutrisi. Nah, masalahnya yang kedua dari makanan-makanan bungkusan ini adalah seringkali makanan bungkusan ini adalah sebuah makanan yang buat kita tuh ketagihan. Mungkin buat Bapak Ibu yang sedang mendengarkan acara program Hidup Sehat dari Rumah Sakit Advent Bandung ini, ingat-ingat ketika Bapak Ibu misalnya makan keripik kentang yang sudah dibungkus di dalam bungkusan, bisakah Bapak Ibu hanya mengambil satu keripik dan puas? Biasanya enggak. Biasanya satu bungkus keripik kentang, bahkan kita seorang diri bisa menghabiskannya. Kenapa? Karena kita rasanya tuh susah sekali untuk berhenti makan makanan bungkusan. Pastinya Bapak Ibu tahu juga salah satu yang membuat kita ketagihan akan makanan tertentu adalah penggunaan MSG. Tetapi bukan hanya itu saja, percampuran antara salt, oil, and sugar atau garam, minyak, dan juga gula itu merupakan pencampuran yang membuat kita
itu ketagihan kepada makanan tertentu. Nah, seringkali di makanan bungkusan itu sangat tinggi garamnya, sangat tinggi kandungan minyaknya atau lemaknya, dan juga tinggi kandungan gulanya. Itulah makanya kenapa kita itu susah sekali untuk berhenti makan keripik kentang, untuk makan biskuit-biskuit. Kenapa? Karena makanan-makanan seperti itu memang didesain untuk membuat kita tuh ketagihan. Banyak sekali di majalah-majalah di Amerika Serikat, majalah-majalah kesehatan, bahkan di New York Times Magazine, salah satu majalah yang paling terkenal di Amerika Serikat, mereka mengatakan bahwa makanan-makanan kemasan, makanan-makanan bungkusan itu memang sudah didesain demikian rupa agar masyarakat itu ketagihan. Dan mengerikan bukan? Perusahaan-perusahaan makanan seperti ini berusaha terus membuat makanan ini sedemikian rupa sehingga kita akhirnya ketagihan. Dan yang kita mau adalah lagi, dan lagi. Sekali lagi, percampuran antara salt, oil, and sugar, atau yang dikenal sebagai SOS, ya, garam, lemak, dan gula, itulah percampuran yang membuat kita ketagihan. Dan kebetulan ada seorang dokter teman saya, kenalan saya, yang sudah melakukan penelitian di kota Bandung. Beliau itu pengen tahu sebenarnya seberapa banyak sih makanan bungkusan ini yang dikonsumsi oleh anak-anak di kota Bandung. Dan hasilnya sangat-sangat mengejutkan. Ditemukan bahwa ada sekitar 81,6% anak di kota Bandung mengkonsumsi semua jenis makanan ringan buatan pabrik. Apakah itu dari minuman-minuman yang manis dan berwarna, apakah itu dari makanan-makanan ringan. Ini sangat mengagetkan dan sangat mengerikan. Karena apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Ketika seorang anak kita kasih makanan-makanan yang bungkusan, minuman-minuman yang berperisa, makanan-makanan yang berpengawet, dan bukan makanan-makanan yang sealami mungkin seperti sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, sebenarnya kita sedang merusak kesehatan dari anak tersebut. Jadi buat para pendengar sekalian, mungkin boleh juga dicek dapurnya sekarang, lemari-lemari di rumahnya, apakah masih ada makanan-makanan bungkusan. Sekali lagi, ketika kita sebenarnya sadar akan ini, semoga kita juga akan belanja lebih bijaksana, memilih makanan lebih bijaksana dengan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Karena pasti semua orang merindukan anaknya dan cucunya sehat-sehat. Bahkan dirinya sendiri. Walaupun kita sudah dewasa, bukan berarti kita boleh dan bagus untuk makanan-makanan yang sudah diproses dengan banyak, ditambah oleh banyak garam, gula, lemak, dan MSG juga. Itulah yang membuat kita menjadi ketagihan. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang untuk menguji diri kita sendiri, apakah saya itu sudah kecanduan makanan atau belum? Ya, salah satu cirinya, coba pertanyaan yang pertama atau pernyataan yang pertama ya, mengambil lebih dari yang direncanakan. Jadi kalau misalnya ada keripik kentang dan kita bilang, oke, aku cuman mau ambil 10 keripik kentang. Tapi setelah kita makan 10 itu, kita itu susah sekali untuk berhenti dan kita akan mengambil lagi. Jadi apa yang kita rencanakan itu gagal. Itu adalah salah satu ciri kecanduan juga. Kalau kita tuh sudah ketagihan dengan makanan tersebut, mengambil lebih dari yang direncanakan. Yang kedua, ada keinginan yang terus-menerus atau tidak berhasil mengurangi penggunaan. Jadi ketika kita udah berkomitmen, saya cuma pengen 10 keripik kentang, tapi nggak bisa, kita keep going terus, dan kita nggak berhasil untuk stop. Itu pun salah satu ciri kecanduan.
Dari dua pernyataan ini, boleh para pendengar pikirkan, biasanya apa sih makanan yang susah sekali untuk diri kita untuk hanya mengambil apa yang direncanakan, dan apa sih makanan-makanan yang susah sekali untuk kita mengurangi penggunaannya. Ya, apakah itu biskuit, apakah itu cookies, apakah itu es krim. Dan coba pikirkan, renungkan, dan cari solusinya. Nah, yang selanjutnya kita akan sama-sama gimana sih cara mengatasi ketika kita sudah ketagihan nih sama makanan-makanan bungkusan, dan gimana sih supaya kita bisa menolong anak-anak kita, cucu-cucu kita yang mungkin sudah ketagihan dan sudah sangat terbiasa dengan makanan-makanan seperti ini. Sebelum kita membahas kepada solusinya, saya ingin sharing satu hal lagi, bahwa seringkali ketika seorang anak atau bahkan seorang dewasa pun sudah sangat terbiasa dengan mengkonsumsi makanan-makanan bungkusan seperti ini, seringkali mereka pun menjadi kurang menyukai makanan yang alami, ya, seperti misalnya lalapan untuk orang Sunda, karena lidah mereka sudah terbiasa distimulasi dengan makanan-makanan yang tinggi garam, tinggi lemak, tinggi gula. Sedangkan ketika mereka makan makanan yang fresh, makanan-makanan yang segar, makanan-makanan yang alami, untuk mereka seringkali terasa hambar, karena lidah mereka sudah sangat terbiasa dengan makanan-makanan yang diproses. Jadi itu yang perlu kita ketahui juga, tapi kita punya harapan. Kenapa? Karena tubuh kita, lidah kita, itu sesuatu yang kita bisa latih kembali. Ketika kita sudah mulai mengurangi konsumsi makanan-makanan bungkusan, kita lebih sering lagi memperkenalkan kepada lidah kita makanan-makanan yang segar, buah-buahan, sayur-sayuran. Lidah kita itu akan beradaptasi. Lidah kita pun akan lebih menyukai makanan-makanan yang segar. Dan ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bungkusan kembali, seringkali lidah kita tuh kaget. Lidah kita bilang, wah, kok ini jadi asin banget sekarang? Wah, kok ini jadi manis banget? Kok ini kayaknya minyaknya banyak banget, lemaknya banyak banget? Karena kita sudah mengadaptasikan lidah kita lagi untuk menyukai apa yang sehat. Itu harapan yang kita punya. Nah, caranya gimana? Cara yang pertama, nomor 1, mengatasi ketagihan akan makanan-makanan bungkusan ini. Solusi nomor 1 adalah jangan membelinya kembali. Karena kalau kita tetap belanja makanan-makanan yang ultra proses, yang bungkus-bungkusan seperti ini dan ada di lemari rumah, ketika kita lapar, ketika kita lagi nggak sempat untuk menyiapkan makanan misalnya, yang kita cari itu pasti makanan bungkusan. Kenapa? Karena ada di rumah. Sedangkan kalau misalnya makanan bungkusan itu tidak ada, tapi misalnya adanya apel, adanya pisang, adanya pepaya, kita akan mencari makanan-makanan yang sehat. Kita akan makan makanan yang sehat karena makanan yang tidak sehatnya tidak ada di rumah. Jadi solusi nomor 1, jangan beli makanan tersebut, singkirkan barang-barang tersebut dari rumah, sehingga kita tidak usah tergoda dengan makanan-makanan seperti itu. Seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa sekalinya kita mencoba, sekalinya kita mengambil 1 keripik kentang, kita akan susah berhenti. Karena makanan-makanan seperti itu sudah didesain untuk membuat kita itu ketagihan. Ya, itu solusi nomor 1 buat para pendengar sekalian. Nomor 1, jangan menyediakan makanan-makanan tersebut di rumah. Solusi nomor 2, setelah kita mengurangi konsumsi-konsumsi seperti itu, kita terus mengenalkan makanan-makanan yang sehat, yang segar, yang alami ke lidah kita, ke tubuh kita. Pelan-pelan lidah kita bisa beradaptasi, lebih menyukai buah-buahan, sayur-sayuran yang banyak orang yang kurang menyukainya. Dan sedangkan makanan-makanan seperti itu adalah makanan-makanan yang kebalikan dari makanan bungkusan. Mereka adalah makanan-makanan yang rendah kalori tetapi nutrisinya sangat tinggi. Jadi itulah makanan-makanan yang kita ingin anak-anak kita
lebih banyak konsumsi, ya. Makanan-makanan nabati yang sealami mungkin, yang seutuh mungkin, itulah makanan yang kita mau berikan kepada anak-anak kita, cucu kita, bahkan diri kita sendiri. Dan penting banget untuk kita juga mengetahui, mengenal diri kita, dan memperhatikan apa sih hal-hal yang biasanya memicu kita untuk mencari makanan-makanan yang bungkusan ini. Karena seringkali yang saya sering perhatikan juga, bahwa orang-orang banyak mencari makanan-makanan yang asin-asin, yang manis-manis, ketika mereka itu sedang lelah, ketika mereka itu sedang stres. Misalnya stres mengalami pekerjaan yang mereka sedang kerjakan. Ketika mereka lagi stres, banyak juga orang-orang yang mencari makanan-makanan yang asin, makanan-makanan yang manis untuk membuat mereka merasa lebih baik, ya. Tapi ini penting banget untuk diperhatikan, karena ketika kita tahu pemicunya dan pemicunya kita selesaikan, ini pun bisa membantu kita mengurangi mengkonsumsi makanan-makanan bungkusan, ya. Jadi sekali lagi perhatikan juga pemicu-pemicunya. Apakah kelelahan? Banyak orang perempuan terutama juga banyak yang mencari es krim, ya, ketika mereka sedang stres, mencari coklat ketika mereka sedang stres. Itulah makanan-makanan bungkusan yang sangat-sangat kurang baik untuk kesehatan kita, tetapi seringkali kita cari ketika kita sedang mengalami sesuatu. Baik, itu yang saya mau bagikan di acara program Hidup Sehat Pilihan Kita dari Rumah Sakit Advent Bandung. Kiranya informasi yang sudah dibagikan ini boleh menjadi berkat, boleh membuka wawasan kita sekali lagi, agar kita boleh memilih apa yang baik, memilih apa yang sehat, memberikan makanan-makanan yang sehat dan bijaksana untuk anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, sehingga mereka pun boleh menjadi anak-anak yang sehat, bertumbuh dengan baik, boleh menggunakan kesehatannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, hati-hati dengan makanan bungkusan ini. Makanan-makanan bungkusan ini adalah makanan yang bisa membuat kita ketagihan, yang bisa mengarahkan kita kepada penyakit seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, kelebihan berat badan, tinggi kolesterol. Inilah yang harus sangat kita perhatikan. Inilah penyakit yang sedang marak sekali di era di mana kita hidup kali ini. Jadi, harapan saya seperti biasa untuk para pendengar sekalian, untuk selalu sehat, selalu berusaha untuk memuliakan Tuhan dengan menjaga kesehatan kita. Kiranya Tuhan akan membantu kita dan memberikan kita kekuatan. Untuk menutup acara program Hidup Sehat Pilihan Kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami. Kami boleh belajar sekali lagi untuk menjaga kesehatan kita, mengikuti 10 hukum kesehatan, yaitu hidup sehat. Tuhan peduli akan kesehatan kami. Karena itu kami pun percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk memilih apa yang baik, memilih apa yang sehat, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan dengan tubuh kami. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, lindungi kami, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan dalam memilih makanan. Kiranya Tuhan menyertai para pendengar sekalian, berkati mereka, jagai mereka, berikan mereka kesehatan. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati, hidup
hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita.